Saya hormati Ketua DPRD, teman saya, saya hormati tokoh masyarakat Senopati, Bupati yang kedua, Bupati dan Mandor OPD, hormati pimpinan OPD, pemerintah Bengkayang yang hadir pada siang hari ini, yang saya hormati Ketua DAD Kabupaten Bengkayang dan kawan dari dua Pak Dr. Tadi. Saya hormati Camat Bengkayang, Camat Teriak, Camat Ngetung, hormati Forkopimcam Kabupaten Bengkayang, yang saya hormati Lurah Limas, Lurah Sebalu, yang saya hormati Ketua DAD Kecamatan Bengkayang, Ketua DAD Kecamatan Teriak, Ketua DAD Kecamatan Sungai Betung, ada Pak Makas. Yang saya hormati Kepala Benua Rara Seburut yang baru saja dikukuhkan. Selamat Kepala Benua. Yang saya hormati Kepala Benua Palayo yang juga baru dikukuhkan 16 November kemarin, Pak Yul. Yang saya hormati Kepala Benua Teriak, Kepala Benua Kamayo, Kepala Benua Jibanek. Yang saya hormati para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Juga yang saya hormati yang akan dikukuhkan nanti calon Kepala Benua Sejarik, Pak Damianus. Tinggal nunggu undangannya, Pak. Kita tunggu undangannya. Selamat siang, salam sejahtera, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajiwata. Agun kabatu ampar, berampayu toka tangan, bapumong kesangkaro. Mengalih sambutan saya pada siang hari ini, dan intinya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Jubata yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah dan kasihnya untuk kita dapat bertemu dalam acara pengukuhan Kepala Benua Rara Seburuk dalam keadaan yang sehat tanpa kurang satu apapun. Hari ini adalah hari yang bersejarah. Kenapa kita katakan hari bersejarah? Tadi sampaikan Pak Wakil Ketua DAD, karena dikukuhkan sekarang itu selama-lamanya kalau Kepala Benua, ya, titisan. Saya juga lupa deh, mohon maaf, seniman Dayak Pekati Om Iko kita nih, Om Iko. Karena Dayak Pekati sekarang senimannya dia beliau aja, ya. Ada juga yang dari Melayu, kecil kan, Sirip. Ini mau kita munculkan juga. Ya tentunya tadi sampaikan Pak Yosef, Kepala Benua ini satu sejarahnya dikukuhkan sekarang sampai akhir hayat. Dan tidak bisa yang lain. Ini titisan, ya, tidak bisa sembarang kecuali ada musyawarah mufakat. Siapa yang mau ditunjuk dalam keluarga itu? Ini hebatnya. Dan dulu kenapa bernama Rangkaya saya juga tidak tahu. Apakah dulu dari zaman Swapraja atau zaman Kesultanan Sambas? Ya, Sultan Sambas isinya, maka nama Rangkaya. Ini, kalau sekarang tidak jadi Kepala Benua. Dan ini adalah salah satu yang dapat kita lihatkan kepada Republik Indonesia, bahwa Dayak itu punya pemerintahan administratif. Ya, Dayak itu punya pemerintahan administratif. Tadi saya sampaikan ada Rangkaya tadi. Malah punya jaksanya juga. Ya. Punya pengadil seorang Malaysia. Maka nanti di bawah benua biasanya ada di atas itu Temenggung dan struktur pemerintahan ini. Jadi ini yang nanti ke depan yang akan kita sampaikan kepada masyarakat supaya ini tidak hilang, supaya anak-anak kita tahu batasnya sampai mana. Tadi Rara Seburuk meliputi sampai batas Jibanek, betul. Ya, sampai batas Sebalu, Kelurahan Sebalu, tapi dengan Benua Pelayu. Kalau jalan dia sebelah sini, Pak. Betul.
Nah, sebelah sini itu benua Rara Seguru. Udah nyebrang ke sebelah sana, sudah masuk Pelayu. Di bawah kekuasaan Komandan Pak Yul. Malah kalau Pelayu sampai batas lembah bawah, benua Kirandi, benua Lumar, dan juga benua Kamanyu, benua Teriak juga bagian. Jadi ini batasnya sampai sana. Kalau desa ya sampai, kalau di Teriak ya sampai Keladan, ya, Masjid Mulia, sampai terus ke Ciptakarya. Jadi ini batas administrasi yang perlu kita sampaikan ke anak cucu kita, Bang. Saya sangat bersyukur di bawah TAD dengan Pak Kajot ini membuat pengukuhan. Supaya kita tahu, begini adalah tata cara pengukuhan di Kesultanan Dayak. Saya anggap Kesultanan Dayak, kan? Karena kepala benua ini sama dengan sultan, yang titisan. Dan tentunya dengan kepala benua Seguru memiliki peran penting menjaga keharmonisan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat Dayak di bawah naungan adat Rara Seguru. Hal ini sesuai dengan fungsi kebenduaan pada umumnya membantu menjembatani masyarakat adat dalam hal berhubungan dengan pemerintah Kabupaten Bekayan. Juga membina dan mengayomi masyarakat adat agar menjadi masyarakat yang cinta adat istiadat dan bermartabat. Nanti setelah habis dikukuhkan nanti bisa diinikan di Kesbangpol. Karena ke depan memang kita akan membantu oleh pemerintah. Ya, benua-benua ini akan kita berdayakan nanti di bawah naungan Kesbangpol. Kalau acara kebudayaannya nanti di bawah naungan pendidikan dan kebudayaan. Ini kita akan buat, Pak, malah dia punya mimpi depan, kita buat tindak besar. Ya, Pak Kepala Benua Pelayu untuk tutup kantornya. Tapi untuk bermusyawarah, ya, rumah adat kecil. Jadi nanti di 26 benua, Pak, di Kabupaten Bekayan. Benuanya 26, Pak. Sampai ke benua Jagoy, benua Sungkung, benua Capkala, ada 26 benua. Dan pemerintah tetap akan mendukung ini semua, Pak. Mendukung agar betul-betul lestarilah budaya dan adat kita, kesatuan negara kita. Kemarin saya juga sampaikan Pak Ketua DAD, Pak Kajot, bagaimana kita buat perda buat ini untuk salam Dayak Bekayan. Nanti saya bilang musyawarahkan dulu buat simposium, buat FGD. Nanti satu bilang Agung ke Batu Ampar, yang satu lagi ke Batu Bide. Jadi harus disatukan. Kalau kita mau nunggu perda, prosesnya harus perda, Pak Ketua. Nanti kita berkeputusan. Saya kita usulkan untuk jadi penting, Pak. Walaupun Adil Ketalino masyarakat Saruga itu malah pemikayang ya buat perdanya bersama. Tapi sekarang menjadi salam nasional di tanah Borneo. Jadi kalau di Bekayan kita punya ciri khas. Karena saya lihat di Sanggau Kapuas ada ciri khasnya juga. Kenapa kita tidak? Nah ini makanya saya katakan kemarin dengan Pak Ketua DAD ya buatkan. Misalnya nanti ke Bangkol ini bisa kita musyawarah masih tetap bukan sama-sama terbuk dulu dan bukan itu nah ya. Jadi luar biasa ini, dan tentunya amanat Undang-Undang Pemajuan Presiden Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Daerah Bekayan Nomor 3 Tahun 2020, serta Peraturan Bupati Bekayan Nomor 24 Tahun 2020. Adapun salah satu bentuk program yang akan banyak kita lakukan di tahun 2024 adalah penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat dalam bentuk pemeliharaan maupun pembangunan rumah adat di beberapa wilayah seperti pembangunan Ramin Adat Binua Tijarik tahun 2024 yang kita mulai di 2023 dengan peletakan batu pertama fondasi Binua Adat Benua Riuk, juga nanti selesai di 2024, dan kita tahun ini sudah letak batu pertama juga, dan balai adat
masyarakat Dayak Bengkilu, Ramin Adat Benua Sara, Ramin Adat Kecamatan Teriak, Ramin Adat Kecamatan Lebah Bawang, pembangunan Kumo, Bukit Kayok, dekat Gunung Liang, ya Gua Liang, pembangunan tanah parkir Kampung Budaya Bung Kukuak, yang Lebah Bawang. Sementara itu pemeliharaan dilakukan mulai dari rumah adat Pemelantan, rumah adat Mujid, atas rumah adat Dusun Medeng, Umur Desa Sadan, Padahi Kayok, Panduku Keramat Sente, dan Panduku Keramat Agentel di Cutiba Riau. Jadi banyak sekali pembangunan yang akan pemerintah lakukan dalam rangka pembinaan lembaga-lembaga adat. Di samping itu, pemerintah Bengkayang juga selalu berupaya memberikan dukungan untuk pelaksanaan ritual masyarakat adat yang akan dilakukan setiap tahun. Itu di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini dikarenakan kami menyadari bahwa adat dan budaya Dayak merupakan warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Siapa lagi yang menjaganya kalau bukan kita? Karena merupakan identitas dan kekayaan bangsa Indonesia. Kami juga mengapresiasi kontribusi dan partisipasi lembaga masyarakat adat Dayak dalam pembangunan daerah selama ini, khususnya dalam bidang sosial, adat istiadat, seni dan budaya. Untuk itu kami mengharapkan agar kerjasama dan sinergi antara pemerintah dan lembaga masyarakat adat Dayak dapat terus ditingkatkan dan terus diperkuat demi mewujudkan visi Kota Bengkayang yang yakni menjadi Kota Bengkayang yang maju, mandiri, sejahtera dan berdasarkan di kapal pemerintahan yang bersih dan terbuka. Dan kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, swasta, akademisi, lembaga sosial masyarakat, media massa dan lain-lain, untuk kita bersama-sama mendukung dan mengawal pembangunan daerah dengan semangat gotong royong, musyawarah dan mufakat sesuai dengan nilai-nilai adat dan budaya Dayak di Kabupaten Bengkayang. Dan tentunya sampaikan kepala kedua Rara tadi, ya memang kalau Rara ini kan asal sebenarnya dari sini. Karena kata nenek-nenek kami itu dari Kanis. Betul Pak Ibu ya. Pergilah dia tinggal di arah Mayak. Paling jauh lah ke Poe. Nah, di Poe paling jauh lagi Pak, itu masuk distrik Lundu. Makanya ada di Pasir, di Ingkar kita sana namanya Pak, di Jangkar dan di Kenayan. Malah ada YB atau Kenayan, orang kaki. Di Beranara di pemerintahan parlemen Sarawak. Jadi kalau dikatakan orang Radani betul-betul orang pemimpin Pak. Pemimpin Pak. Ya. Malah kemarin laporan ada Pak Pendeta di Taiwan juga Jenderal Bupatinya Basara. Bupati. Hanya kita belum dengar bahasanya gimana. Nah, kemarin ada datang ke Tampei. Ada Bupati di Taiwan. Dua saya hadir. Di mana-mana tadi sampaikan saudara buruk menjadi pimpinan di Bengkayang juga tiga bupatinya pun ada ya. Pertama bupati kedua Pak Gino Mayak, bupati ketiga Darwis Rarapui. Jadi aduk akhir. Jadi bukan kita menyingkirkan yang lain kita. Saya percaya kita di sini. Tapi kita satu. Makanya ini yang tentunya harus kita jalin tali silaturahmi. Ya, dalam kontestan politik biasa. Ya. Ada lawan, ada pemenang, ada yang kalah. Biasa. Tetapi harus satu dalam kehidupan bermasyarakat. Itu yang penting. Tunjukkan kepada kabupaten lain bahwa kita ini adalah kabupaten yang toleran. Kalau dalam forum pembaruan kebangsaan di Bengkayang ini ada 18 paguyuban suku. 18. Ini tidak lama lagi tanggal 28 saya mengukuhkan paguyuban Pasundan. Kemarin majelis ada sudah jawab. Masih ada sudah yang lagi. Banyak Pak, termasuk nanti bulan April Bamora, Polres Jawa Timur. Jadi kita
bersama bersatu dalam satu rangkaian Bhinneka Tunggal Ika untuk menjaga NKRI, menjaga toleransi. Saya pernah bergurau dengan kawan pejabat kawan. Sebenarnya yang lebih toleransi itu Lukayam. Kenapa? Semua suku ada sini, Pak. Ya, agama juga banyak sih, tapi tidak pernah ribut. Kita saling menghargai suku bangsa kita. Makanya dengan ada dikukuhkannya para Benua Ras Guru ini, kita juga nanti di bawah naungan yang tinggal di wilayah Benuaan Ras Guru. Terus saya katakan pada kepala Benua, kapan mau dikukuhkan nanti cukup timur. Ini betul, Pak. Ya. Jadi kalau sudah dititiskan, apalagi amanat daripada orang tuanya ya. Jadi selamat kepala Benua ya, dan selamat juga untuk bermitra dengan kami di pemerintah. Demikian sambutan dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kepala Benua Ras Guru yang baru dikukuhkan hari ini. Semoga Jubata senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan dan kemudahan dalam menjalankan tugas dan amanah dalam wilayah Benua Ras Guru dan Kecamatan Bekayang, sekitarnya dan beberapa Bekayang. Akhiri dengan Adil Kalino Bacuraminka Saruga Bastingat Kajibata. Harus. Sampah orang kali tangan berhubung ke Sangkaro. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara pengukuhan kepala Benua Ras Guru Bekayang selesai sudah kita laksanakan. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri dan mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Akhir kata, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Aku kebatu angkat berkaitan kau kasangan berpungu kasangkaro. Adil Katarino Bacuraminka Saruga Bastingat Kajibata. Harus. Baik, selanjutnya kita foto bersama. Kami mengundang untuk bangkit berdiri kita.